sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani. Thank you so much. Buat teman-teman di sana di belakang, di depan, yang di asyir, yang di parkiran. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan dulu kembali, sudah dikasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh katakan yes. Sekali-sekali kalau mimbar miring ini keren juga kali ya saudara. Set. Mau ngomong apa jadi lupa tuh kan. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita masuk pada bulan Oktober dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong kita selama 9 bulan yang sudah lewat dan kita sudah masuk pada bulan yang ke-10. Dan saya percaya bahwa saudara semua ngalamin banyak pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan setia buat kita. God is still in control. Tuhan selalu ngontrol segala sesuatu. Dan walaupun ada orang yang berniat jahat, walaupun mungkin ada orang-orang yang mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap ada di sana. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan menutup matanya. Dia Allah yang gak pernah tertidur, penjaga Israel katanya selalu awake, dia selalu bangun, dia selalu ngerti, dia selalu melihat segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam genggaman tangannya. Dan kalau kita ada bersama dengan dia, kita aman di dalam dia. Ngomong sama teman sebelahnya, siap gak buat firman Tuhan? Dan sekarang saya mau tanya pada saudara, berapa banyak di antara saudara yang bawa Alkitab? Boleh lambaikan Alkitab saudara? Sebentar ya, lambaikan Alkitab saudara. Alkitab, boleh saya lihat? Enggak apa-apa, saya serius, saya mau lihat Alkitab yang saudara bawa Alkitab, puji Tuhan. Kamu bawa Alkitab, hebat kamu. Yang di atas bawa Alkitab, oke lambaikan Alkitab saudara, lambaikan Alkitab saudara. Oke, thank you, puji Tuhan. Berarti saudara masih punya Alkitab. Yang enggak bawa Alkitab, tapi saudara bawa Alkitab. Angkat Alkitab saudara. Boleh lihat Alkitab saudara? Oke, good. Wow, memang dunia udah berubah. Yang enggak bawa Alkitab dan enggak bawa Alkitab katakan yes. Banyak juga rupanya. Oke, anyway. Saudara enggak salah, saudara enggak bawa Alkitab. Karena saudara punya Alkitab. Dan Alkitab itu memang mungkin lebih ringkas, lebih gampang. Dunia kita banyak berubah. Dan ini dunia modern katanya. Tapi saya mau tetap encourage saudara, tetap miliki ini. Karena ini adalah Alkitab. Handphone saudara bukan Alkitab. Tapi memang punya Alkitab di dalamnya. Tapi saya mohon pada saudara, mulai hari ini, minggu ini, kalau kita ke gereja, saudara boleh bawa Alkitab ini saudara. Karena ini gak akan pernah diganggu sama WhatsApp yang masuk. Dan ini gak akan pernah diganggu sama Instagram yang saudara lagi tunggu-tunggu, berapa yang nge-like gue nih. Oke, saudara gak akan nunggu-nunggu Facebook saudara gak akan upload macam-macam. Karena ini memang gak bisa. Tapi sudah akan stick sama ini. Memang old school banget. Kuno. Tapi saya masih tetap mau yakinkan saudara bahwa kita perlu firman Tuhan. Tanpa diganggu oleh apapun juga. Dan kalau saudara punya Alkitab saudara pada pagi hari ini, it's okay, pakai Alkitab saudara. Tapi dengan catatan, airplane mode. Tutup semua jaringan. Jangan biarkan ada yang masuk apapun ngeganggu kita untuk belajar firman Tuhan. Sudah setuju? Coba ngomong sama sebelahnya, udah dimatiin belum jaringannya? Coba ngomong lu sebentar. Matiin jaringannya dan kita akan sama-sama masuk pada firman Tuhan. Saya mau supaya kita betul-betul nangkep firman Tuhan pada pagi hari ini tanpa diganggu oleh apapun. Kalau saudara mau broadcast khotbah hari ini, sudah ada, nanti akan direkam di YouTube. Tapi kalau saudara memang penasaran, saudara mau ambil cuplikan-cuplikannya, boleh aja, simpen dulu tapi jangan langsung dikirim. Ntar jam 11:30 kirim. Atau 10:30 kita beres. 10:30 sudah boleh kirim. Puji Tuhan. Responsibility atau tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing. Setiap kita, saudara dan saya, setiap individu bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Dan saya mau mulai membaca dengan kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12, 13, 14. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Setiap perbuatan kita yang diketahui, yang gak diketahui. Yang baik, yang jahat. Yang tersembunyi maupun yang gak tersembunyi. Apalagi karena kelihatan. Akan dibawa kepada pengadilannya Tuhan. Jadi akan ada pengadilan. Saudara ingat nih, akan ada pengadilan buat kehidupan kita. Kita gak akan
Wow, kita puji Tuhan karena kita dibebaskan dari semua dosa kita oleh darah Kristus. Oleh kasih karunia-Nya. Tapi tetap aja semua orang akan masuk kepada tahta pengadilan Allah. Pada akhirnya. Tapi tenang aja kalau kita udah ditebus oleh darah Kristus. Kita udah bukannya diadili untuk dihakimi atau dihakimi untuk dihukum. Tapi kita akan diadili untuk terima mahkota dan upah. Itu sukacita buat kita. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Yesus, jelas memang masih hidup di dalam kutuk. Masih hidup dalam dosa-dosa kita yang belum ditebus, belum dibayar oleh darah Kristus. Oleh penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga waktu kita dihakimi atau kita diadili di dalam tahta pengadilan Allah. Nanti pada akhirnya memang akan banyak orang-orang yang found guilty. Bersalah. Dan pada akhirnya ada penghukumannya. Nah saudara, saya pernah satu kali diundang oleh hakim, bukan hakim, pengadilan Bogor negeri. Hanya karena menghadiri salah satu sidang waktu itu KDRT kalau saya nggak salah. Karena yang terjadi di jemaat. Saya sebagai gembala yang ngerti masalah itu lalu saya dipanggil. Wah itu saya langsung panggil Pak Rusmin. Rusmin tolongin saya dong, saya gimana kalau ngadepin hakim nih saya gimana? Saya takutnya salah ngomong atau apa gitu. Oh tenang aja Pastor, saya temenin gitu ya. Oh saya kalau ada pengacara nemenin kan enak banget. Kita mengucap syukur ada Yesus nemenin kita nanti di tahta pengadilan Allah. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, dia menjadi pembela kita. Dan kita gak usah susah-susah, dia yang akan berdiri buat kita dan akan membela kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan dia adalah pembela yang agung. Nah, satu kali terus temenin saya, terus saya masuk situ. Saudara tegang loh, benar-benar tegang. Padahal saya gak salah. Enggak salah sama sekali, cuman bersaksi doang. Kenal gak sama orang ini, bagaimana kehidupan dia, keluarga bapak, apanya pendetanya dan lain sebagainya. Itu ya cuma ditanya-tanya gitu. Tapi di depan hakim. Ada satu orang hakim di depan, terus ada beberapa orang di belakang. Itu betul-betul di pengadilan. Wah saya bilang, ngeri juga sih ya. Saya cuma ngebayangin saudara, bagaimana kalau kita ada di depan hakim segala hakim. Tuhan di atas segala Tuhan, itu pengadilan yang maha tinggi, yang paling besar. Yang gak pernah ada yang menyaingi penghakiman seperti itu. Pengadilan seperti itu. Pengadilan tahta Allah. Satu saat kita semua akan dihakimi di sana. Siap gak kita untuk mempertanggungjawabkan? Nah ini dia, mempertanggungjawabkan kehidupan kita dengan apa yang kita punya yang dipercayakan Tuhan di tangan kita dan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu saat kita akan diperhadapkan pada pengadilan itu. Siapkah kita berdiri di sana? Nah ini pertanyaannya. Nah, saya mau saudara kita sebagai jemaat Tuhan, kita siap. Kita gak cuma sekedar bicara tentang, wah saya ikut Tuhan, diberkati, saya ikut Tuhan, hidup saya jadi lebih baik dan lain sebagainya. Kita juga harus menjaga hidup kita untuk accountable, untuk bertanggung jawab, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena apa yang dia sudah lakukan buat kita, apa yang dia percayakan buat kita harus pertanggungjawabkan pada akhirnya. Nah ini pengadilannya Tuhan. Ada 3 yang Yesus ajarkan. Kitab Matius 24 sampai Matius 25 itu bicara tentang kehidupan di akhir zaman. Di mana Yesus sebentar lagi akan segera datang. Dan selama kehidupan itu di dalam pasal 24 Matius, nanti saudara baca di rumah. Itu bicara tentang akhir zaman itu akan terjadi apa saja. Akan terjadi namanya gempa bumi. Terjadi sekarang gempa bumi di mana-mana. Gunung meletus itu terjadi di mana-mana. Lalu selain itu juga ada terjadi kelaparan. Ada terjadi perang. Perang dingin, perang panas, perang di mana-mana, nuklir, kita tahu ini ceritanya, ada Korea Utara lagi coba ini nuklir, lalu Cina juga dan lain sebagainya. Oh Amerika mulai intervensi, wah ini mulai memanas katanya. Saudara, perang ada di mana-mana, itu sudah terjadi. Lalu ada terjadi yang namanya penganiayaan, gereja dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Dan sekarang memang ini masanya, pasal 24 kitab Matius sebenarnya sedang ada dalam masa penggenapan. Dan kita hidup di dalam akhir zaman ini. Dan pertanyaannya begini, bagaimana kita harus hidup di akhir zaman ini? Karena setelah akhir zaman ini, Tuhan nanti akan datang dan kita akan ketemu dengan dia. Dan kita harus membawa seluruh hidup kita bertanggung jawab di hadapannya. Di tahta pengadilannya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yesus ajar di Matius pasal 25. Dan saya mau saudara baca ini jadi PR kita sama-sama. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 46. Kita gak baca semua. Tapi Matius 25, 1 sampai 46 dibagi 3 bagian. Dibagi 3 cerita. Bagaimana orang percaya. Bagaimana kita sebagai manusia di dalam dunia ini hidup di akhir zaman ini. Bagaimana kita harus hidup. Ada 3 Yesus memberitahukan pada kita. Yang pertama, itu perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Lalu yang kedua bicara tentang talenta. Di mana seorang kaya pergi ke luar negeri. Lalu dia percayakan kekayaannya kepada 3 hambanya. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2, yang ketiga dikasih 1. Itu yang kedua. Dan yang ketiga baru cerita tentang pengadilannya.
Apa yang terjadi di sana? Itu di pasal 31 sampai dengan pasal 46. Nah, ada 3 bagian ini saya mau bahas buat saudara pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai gereja, bagaimana kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita sebagai orang yang masih tinggal dalam dunia ini menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mesti hidupnya seperti apa? Hidup yang dipenuhi dengan tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Dan Yesus ajarkan 3 hal dan saya mau bahas ini buat saudara satu persatu. Yang pertama, saudara siap catat ini? Sudah siap katakan yes. Oke, tanggung jawab yang pertama adalah kita punya tanggung jawab untuk menjaga minyak kita tetap penuh. What does it mean? Apa artinya? Nah, saudara, kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Tadi saya katakan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. 10 orang gadis menantikan kedatangan seorang mempelai. Mempelai pria katanya, itu ceritanya. Dan mereka dari pagi mereka udah dandan, mungkin mereka udah siap-siap. Dan mereka udah siapin lampu mereka atau pelita mereka. Dan karena sudah sampai malam jadi mereka harus siapin pelita mereka. Pelitanya terus menyala. Namun udah sampai malam, sampai larut malam. Sampai mungkin dini hari udah mau datang. Lampu sudah nyala. Pengantin belum datang. Ngantuk mulai datang. Lalu mereka mulai tertidur. Dan mereka mulai capek, badannya udah mulai lelah. Namun Yesus katakan ada 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan cadangan minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh gak punya cadangan minyak. Dan pada saat tiba-tiba aja dini hari pengantin pria datang setelah mereka tertidur. Ada lonceng bunyi, neng 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 neng. Bangun, bangun, bangun. Mempelai datang. Mereka semua bangun dan terkejut. Dan didapatilah bahwa pelita mereka minyaknya udah hampir habis. Karena udah akhir hari, udah lama dipakainya. Nah, sementara yang 5 kepoh, yang katanya bodoh. Alkitab lo yang bilang bodoh. Kepoh mereka lalu minta minyak sedikit. Gak bisa. Kata yang bijaksana, kita tahu ceritanya. Lalu bijaksana bilang cepetan pergi beli ke warung-warung yang terdekat. Dan mereka semuanya pergi lari sementara mempelai pria datang. Dan sementara mempelai pria datang, yang punya minyak tambahan, yang punya minyak cadangan, aman perjalanannya bersama dengan pengantin pria dan masuk kepada pestanya. Sudah jangan tanya kenapa pestanya dini hari. Itu cerita yang lain. Nah, mereka masuk dan mereka menikmati sana. Pintunya tertutup. Dan sementara mereka yang bodoh udah dapat minyaknya. Tapi udah keburu kehilangan kesempatan. Dan akhirnya mereka datang ketok pintu. Tuannya di dalam pengantin, aku gak kenal kalian, pergi dari sini. Wah, saudara, cerita ini sebetulnya merupakan kiasan aja. Minyak selalu berbicara mengenai energi. Selalu bicara tentang sesuatu yang bisa ngedorong lampu kita tetap nyala. Dan lampu yang menyala ini sebenarnya bicara tentang kehidupan yang terus menyala. Kehidupan yang terus berapi-api, kehidupan yang terus bersemangat. Kehidupan yang gak mudah untuk dipatahkan oleh apapun juga. Saudaraku, ketahuilah, kita semua akui bahwa kehidupan kita semakin hari gak semakin lebih baik lingkungan kita. Kondisi kehidupan dunia sekarang ini gak semakin baik. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak tekanan sepertinya. Ada banyak pergumulan. Belum pergumulan uang sekolah anak, mungkin pergumulan ini, pergumulan itu. Belum lagi suami yang begini, suami yang begitu, istri yang begini, istri yang begitu. Belum lagi ada yang sakit ntar di rumah. Aduh, kayaknya capek banget, Tuhan lelah banget. Saya udah jagain dia sakit udah 1 tahun. Kenapa gak sembuh-sembuh, udah berdoa dan lain sebagainya. Usaha seperti ini turun dan lain sebagainya. Wah, pokoknya ada begitu banyak masalah. Ada begitu banyak tantangan yang menguras minyak kita. Capek. Dan seolah-olah kayaknya lampunya udah mulai habis nih. Ini cahaya udah mulai habis. Karena memang gak disupport lagi sama minyak yang cukup. Nah, saudara, minyak penting banget karena bicara tentang kekuatan, energi. Untuk kita terus bisa bertahan dan berjalan. Saudara, sekali lagi saya rangkum karena buat saudara percayalah. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan tentang minyak. Tapi saya udah study about this oil. Minyak ini bicara tentang sesuatu yang suci, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa kalau dijual harganya mahal luar biasa. Minyak ini juga yang bisa melumas, minyak ini juga yang dipakai untuk mengurapi raja. Minyak ini juga dipakai untuk mengurapi nabi-nabi atau imam-imam. Minyak, dan bicara tentang minyak dibilang juga bicara tentang Roh Kudus yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kalau saudara mengalami sepertinya dalam hidup saudara saat ini, pastor saya capek banget.
Saya udah putus asa kayaknya. Saya udah jalanin ini, saya udah jalanin itu. Tapi kenapa kok masih tetap seperti ini? Lelah, kayaknya mau udahan aja hidup ini. Saudara, ada berita baik buat saudara. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Roh Kudus adalah Allah yang selalu akan menjadi penolong kita. Karena dia diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong kita. Di masa-masa sulit, di masa-masa berat, di masa-masa seperti dalam kekeringan, di masa-masa yang gak nyaman sama sekali. Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi Allah. Saya gak bilang Roh Kudus energi. Walaupun tadi saya bilang ada energi sebetulnya. Enggak, Roh Kudus adalah Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Dikatakan seorang penolong yang lain. Artinya pribadi yang menolong kita. Selain pribadi Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Pribadi itulah yang diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Bukan di luar kita, tapi di dalam kita. Dan Roh Kudus inilah, saya mengucap syukur. Roh Kudus inilah yang disebut dengan minyak yang dibutuhkan untuk kita. Saudaraku, kita bertanggung jawab untuk menjaga minyak kita tetap ada dalam hidup kita. Kita bertanggung jawab untuk membuat kehidupan kita nggak jadi mati. Untuk membuat semangat kita nggak jadi mati. Untuk membuat pikiran-pikiran kita nggak jadi mati. Kita bertanggung jawab untuk bertahan di dalam masa-masa sulit kita. Dan oleh sebab itu kita perlu minyak yang selalu ada sama kita. Yang nggak akan membuat hidup kita mati. Yang nggak akan membuat api kehidupan kita mati. Siapa Roh Kudus, saudara? Roh Kudus adalah satu pribadi yang memang dia adalah kekuatan Allah sendiri. Dia adalah suci, pribadi Allah. Dialah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya suka. Sudah buka Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan kalau roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dan diam di dalam engkau, maka dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia juga, roh itu juga yang sama akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Saya kok capek ya? Saudara gak capek ya? Saudara bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya katakan yes. Dan Roh Kudus ini yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia juga kalau tinggal di dalam kamu katanya. Dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Dan dia adalah roh itu, dia itu adalah minyak yang kita butuhkan untuk tetap ada di dalam kita. Karena kekuatan kita nggak datang dari luar, kekuatan kita datang dari dalam. Dan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar parakletos, memang dia parakletos yang berjalan di samping kita. Tetapi dia juga diutus untuk tinggal, bekerja di dalam dan melalui kita. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kita, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam kita, dia juga akan membangkitkan kita. Dia juga akan memberikan semangat buat kita. Dia juga akan memberikan kekuatan buat kita. Oleh sebab itu jangan pernah lupa. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, tetap berdoa di dalam roh. Kalau waktu kita berdoa dalam roh, di situ letak kekuatan kita. 1 Korintus 14 ayat 4, kalau sudah bisa buka. Sorry. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang keempat dikatakan, pada saat kita berdoa dalam roh, kita sebenarnya sedang membangun diri kita sendiri. Waktu saudara berdoa dalam roh, kita punya Roh Kudus di dalam kita, berdoa di dalam roh. Kita tuh seperti baterai handphone kita, kalau udah low bat, terus kita colokin lagi, itu seperti dicas. Barang siapa yang berdoa di dalam roh, kata Paulus, maka dia seperti baterai yang udah lowbat, begitu dicolokin lagi sama listrik, sama powernya, sama kekuatannya, maka dia akan penuh lagi baterainya dan dia bisa melanjutkan pekerjaannya dengan baik. Roh Kudus juga adalah roh yang menolong kita untuk berdoa. Roma pasal 8 ayat ke-26. Dengan jelas katakan bahwa kita tuh gak tahu bagaimana kita harus berdoa dalam kelemahan kita. Roh membantu kita sebab kita gak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu saya lemah, waktu saya capek, waktu saya putus asa, waktu seperti gak ada harapan. Sepertinya kok Tuhan begini-begini aja kehidupan ini. Tuhan saya udah lelah banget ngalamin. Menghadapi masalah ini, menghadapi penyakit ini, menghadapi orang di rumah yang sakit. Dan lain sebagainya. Oh Tuhan, saya capek, saya udah gak tahu mau berdoa bagaimana, udah banyak doa yang dinaikkan, tapi saya udah gak bisa berdoa lagi. Roh itu akan menolong kita dalam kelemahan kita. Roh itu, thank God for Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus. Sudah nolong kita.
menolong kita. Makanya dari pasal 27, dari ayat 27, ayat 28 disambung lagi. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia waktu kamu berdoa dalam roh, waktu kamu gak berdaya, dalam kelemahanmu kamu berdoa, roh menolong kamu untuk berdoa. Disitulah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kebaikan yang Tuhan akan berikan buat kita sementara kita berdoa dalam roh. Makanya jangan sampai kehilangan roh. Jangan sampai kehilangan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus gak tahu pergi kemana. Roh Kudus gak pernah pergi kemana-mana. Dia selalu ada di situ. Cuma masalahnya kita yang selalu pergi kemana-mana. Masalahnya kita yang selalu meninggalkan Dia. Masalahnya kita yang selalu melupakan Dia. Saudaraku, saya melatih diri saya. Epi, kami sama-sama melatih diri kami. Sementara kami berdoa dalam roh. Sementara saya nyupir mobil, saya berdoa dalam roh. Sementara mandi, berdoa dalam roh. Sementara persiapan khotbah, apalagi berdoa dalam roh. Sementara berdoa di mana aja, berdoa dalam roh. Itu sumber kekuatan. Kalau nggak kayak begitu, lemes. Kalau nggak kayak begitu, nggak punya kekuatan. Karena roh lah yang dikatakan firman Tuhan. Karena Roh Kudus lah yang menolong kita. Roma 12 ayat yang 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah layani Tuhan. Jangan sampai rohmu mati, jangan sampai rohmu padam, jangan sampai apimu padam karena kamu kehabisan minyak. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang 4 tadi sudah baca ini. Yohanes 14 ayat 26. Dan kalau penolong itu datang, penghibur, penolong itu datang. Yang diutus Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dia akan menolong kita, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Dan firman itu akan membangkitkan iman kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, iman kita mati. Kenapa kita nggak bisa ingat firman Tuhan? Tapi ada Roh Kudus menjadi penolong kita. Dia menjadi minyak buat kita untuk selalu ada dalam kebenaran firman. Dan Dia yang membangun kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Ada banyak orang yang coba untuk padamkan roh. Ada banyak orang yang sedang, saudaraku, ada pelajaran khusus tentang Roh Kudus. Saya diberkati sekali waktu ikut rapat daerah beberapa hari yang lalu. Pendeta Hari Agus Rimba khotbah tentang Roh Kudus, dahsyat. Satu kali saya minta izin sama dia untuk ngajarin buat saudara. Tapi itu ajaib, dahsyat, luar biasa. Kebenaran yang disingkapkan mengenai Roh Kudus. Roh Allah menolong kita. Dan jangan sampai kita dipadamkan hanya karena kita bilang begini, ini sesat. Saya mau bilang, Roh Kudus ada sampai hari ini. Karunia-Nya ada sampai hari ini. Dan termasuk bahasa roh ada sampai hari ini. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara mungkin yang bilang, itu mah dulu, itu mah saya nggak percaya, itu nggak sama kita. No. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Roh Kudus masih ada sampai dengan hari ini. Dan kalau kita berdoa dalam roh, kita berkata-kata dalam roh, kita akan dikuatkan. Makanya jangan padamkan. Kalau ada sementara orang yang sedang berbicara dalam bahasa roh, jangan dipadamkan, jangan di stop. Biarkan dia bicara bahasa roh. Karena itu adalah menguatkan dia. Dan lain sebagainya. Saudara, saya mau saudara mengerti ini bahwa minyak itu perlu kita jaga. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat kehidupan kita akan terus going on. Yang membuat kehidupan kita terus naik dan bukannya turun. Tuhan janji soalnya bahwa kamu akan terus naik dan bukannya turun. Makanya dalam kehidupan ini kita gak boleh sampai lemes benar dan pada akhirnya kita gak bisa bangun lagi waktu kita jatuh. Kita butuh minyak. Jangan sampai api kita mati. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Dalam beberapa contoh ke depan saya ingin membawa contoh Yusuf. Yusuf adalah salah seorang teladan iman buat saya. Saya mengidentifikasikan seringkali diri saya dengan Yusuf. Dengan Daud juga, karena saya belajar kehidupan mereka. Dan Yusuf sudah lihat ayat Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Dengar saudara, seorang yang penuh dengan roh Allah. Dan yang bilang ini adalah Firaun, raja kafir yang gak ngerti tentang Tuhan, orang Yahudi. Dan dia bilang, mungkinkah kita ketemu sama orang ini? Konteks kejadiannya adalah kita tahu bahwa pada saat itu Yusuf baru keluar dari penjara karena diminta untuk menerjemahkan mimpinya Firaun. Dan waktu dia terjemahkan mimpi Firaun, betul seperti yang Firaun mimpikan dan akan terjadi seperti itu. Firaun katakan, siapa yang bisa kita pilih untuk memimpin bangsa ini, mengumpulkan di abundance semua berkat yang akan terjadi selama 7 tahun. Dan juga pada saat itu mengelola semua kelengkapan kita untuk masa kelaparan 7 tahun yang akan datang. Siapa yang bisa lakukan ini?
Dan Firaun katakan dengan sangat tegas, siapa lagi yang bisa megang tampuk pemerintahan ini kecuali dia yang penuh dengan roh Allah. Wow, tapi saudara kalau saudara perhatikan bagaimana riwayat perjalanannya Yusuf, kita tahu Yusuf gak nyelonong langsung ada di istana raja. Kita tahu bagaimana Yusuf diawali dengan dia dapatkan mimpi lalu dia disepelekan oleh saudaranya, dia dilecehkan oleh saudaranya, dia ditekan bahkan dihina oleh saudaranya, bahkan dia dijahatin sama saudaranya, bahkan dia mau dibunuh oleh saudaranya, dimasukin ke dalam sumur, dibuang menjadi budak dan pada akhirnya dia bekerja sebagai budak di negara asing, di tempat orang asing yang bahasanya juga asing dan dia gak bisa sebenarnya secara manusia, dia gak punya kekuatan apapun dan dia bisa aja protes sama Tuhan dan bilang mati aja saya. Kenapa saya mesti dibuang jauh-jauh? Kenapa saya mesti ada di tempat ini? Yusuf ngalamin begitu banyak tekanan. Yusuf ngalamin 13 tahun ketidakadilan dalam hidupnya. Saya nggak tahu saya lagi bicara sama siapa pada pagi hari ini. Yang memang mungkin saudara sedang merasakan bahwa saya nggak diperlakukan adil. Entah di rumah, entah di kantor, entah di masyarakat, dimanapun. Sepertinya saya diperlakukan tidak adil. Tuhan juga sepertinya nggak adil sama saya. Dengar saya saudara. Dibutuhkan roh Allah untuk menolong kita kuat menghadapi tantangan dalam hidup kita tanpa menyalahkan orang lain. Karena yang bertanggung jawab atas hidup kita bukan orang lain. Kita sendiri. We are the one yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita bertanggung jawab terhadap semua apa yang ada dalam hidup kita sudah. Termasuk kesehatan kita. Kita bertanggung jawab. Bukan orang lain. Jadi kalau saudara ngalamin tantangan seperti Yusuf. Pada saat dia ngalamin seperti tekanan. Ngalamin hal yang gak baik dalam hidupnya. Bahkan dia dijual sama saudaranya. Dia bisa mempersalahkan keluarganya. Dia bisa mempersalahkan koko-kokonya. Dia bisa mempersalahkan semua. Mungkin orang tuanya, mungkin orang sekampungnya. Dia bisa salahin semuanya. Gara-gara lu semua. Gua jadi budak di sini. Dan akhirnya he got nothing. Dia gak dapetin apa-apa. Tapi dia bertanggung jawab. By the way, responsibility itu terdiri dari dua kata. Yang pertama respon, yang kedua ability. Jadi responsibility means the ability to respond. Kemampuan untuk meresponi sesuatu. Itu tanggung jawab. Jadi ketika melihat sesuatu yang sepertinya Tuhan kenapa jadi kayak begini? Shh, tunggu dulu, saya mampu gak nih meresponi ini dengan benar? Kalau saya mampu meresponi dengan benar dan jalani sesuai dengan rencana Tuhan, jalani sesuai dengan firman Tuhan, jalani sesuai dengan pemahaman saya tentang kebaikan Tuhan atas masalah saya. Kalau saya bisa jalani ini semua, merespon dengan baik, that is responsibility. Saya bertanggung jawab untuk masalah yang sedang saya hadapi, bukan orang lain. Jangan salahin dokter, jangan salahin makanan ini. Saya dulu, memang mungkin saja itu bisa membuat kita jadi sakit. Jangan salahin dokter yang biasa operasi plastik. Atau jangan salahin dokter yang biasa apa. Jangan salahin siapapun. Responsibility. Kok saya jadi ke situ ya? Pikiran saya lagi dipenuhin sama apa nih? Yusuf, dia bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dan dia bisa menjalani kehidupannya dengan kuat sampai di puncak akhir hidupnya. Dia gak nyerah, dia gak salahin orang lain. He takes responsibilities buat kehidupannya sendiri dan dia menjalaninya karena dia penuh dengan roh Allah. Jangan sampai kehabisan minyak. Yesus lagi bilang jangan sampai seperti wanita bodoh atau gadis-gadis 5 gadis bodoh yang mereka punya pelita tapi mereka gak punya cadangannya. Jangan sampai kita jadi seperti gadis bodoh yang punya kehidupan tapi kita gak punya cadangan untuk melanjutkan kehidupan itu. Kita punya semangat tapi gak punya cadangan semangat. Dan buat saya Holy Spirit, Roh Kudus, Spirit yang holy. Roh Allah yang kudus. Roh bisa diterjemahkan spirit. Spirit bisa diterjemahkan sebagai semangat juga. Roh Allah memberikan kita semangat itu. Dan roh itu tinggal di dalam kita. Saudara, kalau roh di dalam kita, itu kan roh yang lebih besar daripada apa yang dalam dunia ini. Dan kalau roh itu kuat di dalam kita, masalah yang ada di dalam dunia ini, kita bisa lewati dengan baik. Karena di dalamnya kuat. Kapal, perahu, kapal laut, itu gak akan pernah masuk air walaupun gelombang, bukan masuk air, tenggelam maksud saya. Gak akan pernah tenggelam walaupun ada gelombang yang besar, buak. Kecuali satu, jangan izinkan air masuk ke dalam perahu itu. Kalau air masuk ke dalam perahu itu, dia mulai tenggelam. Sudah ngerti maksud saya? Jangan biarkan perahu itu bocor. Titanic kenapa dia bisa tenggelam? Karena bocor, masuk air. Dan akhirnya ruang hampanya ketutup sama air. Dan akhirnya berat, akhirnya masuk ke laut.
Kehidupan kita gak akan pernah tenggelam. Walaupun ada badai luar biasa di depan sana. Selama ada Roh Kudus di dalam kita. Ada kekuatan di dalam kita. Kita gak akan pernah tenggelam. Tapi jangan biarkan ini kosong. Dan masalah itu masuk menguasai kehidupan kita. Dan disitulah kita akan hancur. Saudara, minyak itu diperlukan. Kita perlu minyak dari Allah. Kita perlu minyak, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus. Yang akan menolong kita untuk bisa merespon segala situasi dalam kehidupan kita. Dan kita punya ability untuk mengalahkan semua kesulitan-kesulitan kita. Yang pertama. Yang kedua. Yesus bilang perumpamaan tentang seorang yang kaya raya, memiliki harta yang begitu banyak, dia mau pergi ke luar negeri cukup lama. Lalu dia panggil 3 hamba-hambanya. Yang pertama dia bilang, bro aku kasih kamu 5. Bro yang kedua aku kasih kamu 2. Bro yang terakhir aku kasih kamu 1. Semua aku berikan, jangan bilang aku gak adil. Karena aku berikan sesuai dengan kesanggupanmu. Kesanggupanmu. Kalau ada 3 orang di depan sini, lalu saya percayakan. Yang pertama namanya Bapak Rizal. Saya percayakan dia 30 kilogram. Karena dia harus ngangkat, karena dia perlu jadi six pack perutnya. Set dia ngangkat gitu misalnya. Ya, Rizal. Dan yang kedua, saya minta maju ke depan istri saya, Epi. Saya kasih dia 10 kilo. Karena saya tahu dia gak akan kuat 30 kilo. Saya kasih dia 10 kilo. Dan yang terakhir, saya minta si Ian, anak kecil ini, saya kasih dia 1 kilo. Dan biar dia ngangkat 1 kilo. Ian bisa ngomong gak sama papahnya? Gak adil tuh si Om Au. Enggak, justru saya adil. Karena dia cuma bisa 1 kilo. Kalau saya kasih dia 3 kilo, saya yang gak adil. Setuju? Setuju ya? Does it make sense? Berarti Tuhan adil. Nah sama, pengusaha ini juga adil. Dia kasih 5, 2 dan 1. Namun saya gak mau ceritain itu karena kita udah tahu ceritanya. Namun saya ambil dari sisi yang berbeda. Tuhan menuntut. Waktu dia memberikan kepada kita sesuatu, Tuhan menuntut apa yang diberikan kepada kita itu bermultiplikasi. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita skill, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepandaian. Bahkan Tuhan percayakan kita mungkin pekerjaan. Tuhan percayakan kepada kita keluarga kita. Saudaraku, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus membuatnya menjadi lebih baik. Kita harus bisa memultiplikasikannya menjadi lebih besar. Karena memang Tuhan tuntut seperti itu. Saudara, kalau saudara menikah, lalu waktu saudara menikah terus kehidupan saudara menjadi lebih buruk dari sebelumnya, artinya ada sesuatu yang salah. Saudara mungkin sedang menguburkan hubungan pernikahan saudara di dalam tanah. Saudara gak kembangkan itu. Berapa banyak di antara saudara yang setelah menikah menyesal? Gak berani ngangkat tangan kan? Berapa banyak di antara saudara yang menikah, setelah menikah terus menyesal, saudara bilang gini, kenapa gak dari dulu gitu. Ya nyesalnya begitu bagus. Tapi ada yang menyesal, gila bener gue tahu begini gue gak nikah sama lu. Saudaraku ketahuilah, pernikahan itu indah. Tuhan percayakan pernikahan buat kita, Tuhan percayakan keluarga buat kita. Namun kalau setelah menikah justru gak jadi lebih baik kehidupannya, jangan-jangan pernikahan itu sekali lagi ditanam di tanah. Kita gak lakukan sesuatu untuk membuat pernikahan itu jadi lebih baik. Karena waktu Tuhan berkati kita itu sudah baik. Justru waktu kita tanam malah itu menjadi tambah gak baik. Malah menjadi gak baik dan tambah gak baik dan tambah buruk. Kalau kita biarkan. Tapi kita mesti mengerjakannya. Kita mesti melakukan sesuatu untuk membuat pernikahan kita jadi semakin manis. Epi bersama dengan saya kami berdua sepakat bahwa pernikahan kami semakin lama dan kami semakin tua. Anggurnya semakin manis dan semakin baru. Anggur baru tercurah. Ya kan gitu kan saudara? Iya betul. Boleh tepuk tangan buat anggur baru. Bukankah itu yang Yesus mau? Saudara baca Alkitab dimanapun. Yesus mau jadi lebih baik. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dia mau kita berubah, dia mau dengan apa yang kita berikan. Cuma sayangnya begini, Tuhan kasih kita potensi. Belum jadi apa-apa. Tapi udah ada potensinya. Tuhan gak pernah kasih kita masakan siap dimakan, siap saji. Tuhan kasih kita pohon-pohonan, Tuhan kasih kita sayur-sayuran. Adam bisa marah dan bilang sama Tuhan, mana makanan? Aku udah kasih. Kamu kelola karena kamu dikasih hikmat. Akhirnya dia bisa ciptakan, ya, puji Tuhan waktu itu dia bisa ciacai. Karena dia belum potong daging apa-apa, jadi dia makan ciacai udah enak. Apalagi ditambah kakinya. Dan itu kreativitas.
kapasitas saudara yang diberikan oleh Tuhan untuk kita terus berkembang. Adam bisa marah sama Tuhan. Saya kok kedinginan gak dipakein baju. Aku udah ciptain pohon kapas. Kreatif. Karena potensinya ada di dalam kamu. Dan kamu harus create sesuatu yang memang Tuhan percayakan sama kamu. Sekarang pertanyaannya, talenta apa yang Tuhan kasih di tangan kita? Keluarga seperti apa yang Tuhan percayakan sama kita? Termasuk satu lagi nih, anak. Tuhan percayakan anak sama saudara. Ada begitu banyak orang yang mungkin belum dipercayakan anak sama Tuhan. Kita terus berdoa buat mereka. Tapi kalau yang sudah dipercayakan sama anak, dipercayakan Tuhan oleh seorang anak, jangan sia-siakan anak saudara. Ada banyak orang tua, saya pernah dengar, lu kecil gua gedein lu. Udah gede kurang ngajar lu, udah gede gua kecilin lagi lu. Kan gak bisa, mana mungkin saudara. Tapi kenyataannya adalah kenapa anak-anak jadi kurang ajar? Karena memang waktu Tuhan percayakan anak itu sama di tangan seorang tua, orang tua ini gak mengerjakan dengan baik. Dia gak bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk membesarkan anak dan mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa jadi anak yang bodoh lu? Anaknya yang disalahin. Jangan salahin anak bodoh. Salahin diri sendiri dulu. Lihat diri sendiri, saya udah bertanggung jawab belum untuk doain dia setiap hari? Saya bertanggung jawab belum untuk nasehatin dia? Saya bertanggung jawab gak duduk sama-sama dengan dia waktu dia perlu belajar? Saya bertanggung jawab gak? Jadi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan apa yang ada di tangan kita juga jadi penting. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara yang kedua ini. Sekali lagi, Tuhan gak pernah ngasih sama kita barang jadi. Tuhan kasih kepada kita potensi. Tapi potensi itu harus dikembangkan. Semua apa aja, saudara kerja, saudara di dalam karir saudara, di dalam kemampuan saudara, dalam skill saudara mungkin. Dan sama saudara, Yusuf pun ngalamin hal yang sama. Contohnya Yusuf lagi. Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Tapi mimpi itu gak jadi kenyataan dalam satu hari, 13 tahun. Tapi mimpi bisa dikelola. Artinya gini, Yusuf punya mimpi dan dia terus stick sama mimpi, dia percaya sama mimpinya. Saya gak bahas mimpinya Yusuf, tapi saya berikan ini sama saudara. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk tinggal di rumah Potifar sebagai budak. Walaupun sebagai budak, Yusuf melihat itu sebagai kesempatan. Kalau bisa bahas dan korek, kalau ketemu sama Yusuf saya ingin tanya sama dia. Kenapa kok kamu bisa bersabar? Selain dia akan bilang gini, ada roh Tuhan di dalam saya. Yang kedua, dia pakai setiap kesempatan waktu dia diberikan tanggung jawab oleh Potifar untuk kerjain sesuatu. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia kerja keras. Mungkin dia bangun lebih pagi daripada yang lain. Dia pokoknya lakukan dengan ulet, dia lakukan dengan tekun, dia lakukan dengan sabar. Dia lakukan dengan thoughtful, dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Dia mungkin sambil berdoa sama Tuhan, tolong buat berhasil. Apa saja yang saya lakukan, saya minta karena saya renungkan firman-Mu siang dan malam. Saya gak ngikutin nasihat orang fasik. Saya gak ngikutin berjalan di jalan orang berdosa. Saya gak duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Tapi kesukaan saya adalah firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Saya percaya apa saja yang saya lakukan pasti berhasil. Saya berpikir bahwa Yusuf melakukan hal seperti ini sehingga apa saja yang dilakukannya di dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat dia. Kesempatan. Waktu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu ada dalam waktu kehidupan kita. Apakah kita gunakan kesempatan nih? Mumpung saya lagi dikasih waktu ini sama Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan untuk mengembangkan ini semua. Dan Yusuf berkembang. Dia dari seorang budak akhirnya jadi pemimpin di rumahnya Potifar. Dia naik jabatan saudara. Dan kita ngerti juga ada kesempatan yang berikutnya. Tuhan membukakan peluang buat Yusuf untuk bisa ngobrol sama tahanan-tahanan Raja Firaun. Orang-orang politik yang luar biasa yang ada di penjara pada saat itu mungkin karena bermasalah sama Raja Firaun. Dan Yusuf diberikan peluang oleh Tuhan untuk bisa bertemu dengan mereka, ngobrol sama mereka, belajar sama mereka, tapi kudu masuk penjara dulu. Dan dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi itu adalah kesempatan justru buat Yusuf untuk belajar lebih banyak korek tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya di Mesir. Walaupun mungkin pada saat itu dia belum tahu bahwa dia akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi paling enggak dia belajar sesuatu dengan semua kesempatan yang dia ada dalam waktu-waktu yang mungkin sulit. Tapi dia bilang, selama saya masih hidup, saya akan lakukan apa yang terbaik bisa saya lakukan. Dan di situ Tuhan membuat dia flourish lagi. Dan dia naik posisi lagi. Dan akhirnya bisa duduk jadi orang nomor 2 di negara Mesir. Kita tahu ceritanya Yusuf. Yusuf bertanggung jawab dalam hal yang kecil.
Lukas pasal 16 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak setia, tidak bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bagaimana mungkin kamu dipercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu kalau kamu sendiri nggak setia dengan apa yang ada di tanganmu? Kamu nggak akan dipercayakan hal yang lebih besar. Kamu nggak akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar kalau yang kecil aja kamu nggak setia. Yusuf mulai dengan sesuatu yang kecil, dengan apa yang diberikan kepadanya. Para hamba, 2 hamba, 5 dan hamba yang dapat 2. Mereka setia dengan yang 5, mereka setia dengan yang 2. Dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka setia dengan talentanya dan pada akhirnya tuannya pulang dari negara yang jauh. Dan dia datang, dia panggil semuanya. Hai bro, 5, kemari. Dia dengan santai, itu pengadilan itu. Dia santai. Tuan kan kasih saya 5, saya balikin. 5 tambah 5, 10 saya kasih sama Tuhan. Wow, baik sekali. Engkau hambaku yang baik dan setia. Well done. Sekarang aku percayakan kamu yang lebih besar lagi karena kamu setia dalam ini. Yang 2 mana? Tuhan 2, Tuhan kasih. 2 saya balikin jadi ada 4. Kamu juga well done. Baik dan setia, penuh tanggung jawab. Aku berikan tanggung jawab yang lebih besar. Saudara baca ayat itu. Yesus memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka yang setia mengelola apa yang ada di tangan mereka. Jadi saudara jangan ngarepin promosi kalau saudara nggak setia dengan apa yang ada di tangan saudara sekarang. Saudara jangan ngarepin saudara bisa bakal dapat yang lebih besar lagi. Kalau dengan gaji yang ada sekarang aja saudara nggak bisa kelola dengan baik. Kalau kita nggak bisa tanggung jawab dengan gaji yang ada sekarang, masa Tuhan mau percayain gaji yang lebih gede? Kalaupun dipercayakan gaji yang lebih gede, itu nggak akan membawa kebaikan buat kita. Itu akan membawa kerusakan justru buat kita. Dan saya masuk pada bagian yang ketiga. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di tangan kita untuk dikembangkan. Dan Yusuf mengembangkannya. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Penghakiman yang terakhir. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ini cerita mengenai penghakiman yang terakhir. Di situ Yesus bilang, pada saat penghakiman itu terjadi, semua akan dikumpulkan. Dan Yesus mulai memisahkan antara domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Siapa yang suka domba, siapa yang suka kambing? Ada yang suka domba? Oke, ada yang suka kambing? Nggak suka semuanya, nggak apa-apa. Jadi begitu Yesus berdiri, dia kumpulkan yang domba-domba di sebelah kanan, yang kambing-kambing sebelah kiri. Lalu Yesus bilang begini, ini pada akhir ini, di tahta pengadilannya Tuhan. Ayat yang ke-34. Dan raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, domba, mari hai kamu, menarik banget, yang diberkati oleh Bapakku. Masuk ke dalam kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi yang kedua ayat yang ke-41 kalau sudah baca. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan gak pernah kutuk kita. Tapi kalau kita gak hidup di dalam kebenarannya, kita otomatis hidup dalam kutuk. Sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia gak pernah mau ngutuk kita, dia sediakan berkat buat kita. Dia siapkan semua yang kita butuhkan. Nah, selama kita hidup di dalamnya, kita diberkati. Tapi selama kita gak mau hidup di dalamnya, sebenarnya di luar itu udah ada kutuk. Nah, waktu Tuhan bilang, hei diberkatilah kamu, sebelah kanan diberkatilah. Mereka bertanya, kok bisa sih Tuhan, kenapa? Karena Tuhan bilang, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Waktu aku ada di penjara, kamu kamu datangi aku dan mengunjungi aku di penjara. Waktu aku dalam kesusahan, kamu perhatikan aku. Kapan Tuhan? Kami gak pernah lihat lu Tuhan telanjang. Kami gak pernah lihat Tuhan kelaparan, kehausan. Pada saat kamu lakukan untuk orang yang paling kecil dan paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tapi sementara yang ini sebaliknya. Kapan Tuhan kami melihat, kok kami jadi tiba-tiba terkutuk. Kami gak punya kesempatan loh Tuhan untuk melakukan yang baik buat Tuhan. Kamu udah lihat kok, banyak orang yang membutuhkan, kamu masa bodoh. Banyak orang yang perlu, kamu kepentingan diri kamu sendiri. Kamu gak peduli dengan semua berkat yang kamu terima buat diri kamu sendiri. Saudara dengar saya, yang ketiga adalah begini. Minta duit 100.000 boleh gak?
Biasanya kalau saya minta duit 100 ribu suka ngasih sama yang mau. Apa aja lah pokoknya, boleh dah. Goban boleh, noban boleh, ceban boleh, pokoknya duit aja. Saudaraku, Kenny Go pernah bilang begini, apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Belum nyambung. Apa yang, thank you Neng. Saya gak akan kasih siapa-siapa, tenang aja. Apa yang kamu kerjakan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Tangkap? Apa yang kamu lakukan dengan 100 ribu ini, lebih penting daripada yang 100 ribu ini. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Nah, di dalam penghakiman terakhir, rupanya Yesus lagi ngumpulin terakhir ini. Karena semua perbuatan akan dihakimi kan. Baik yang baik, baik yang tidak baik. Domba, kambing. Apa yang kamu lakukan dengan berkat? Nah sekarang pertanyaan saya gini. Saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara kuat menghadapi kehidupan ini. Saudara sabar, saudara wah luar biasa. Lalu yang kedua, saudara ngembangin semua talenta saudara. Kerjaan saudara luar biasa hebat. Saudara dipromosi oleh Tuhan. Wah kamu luar biasa. Gajimu naik, gajimu besar. Wah kamu dapat promosi ini, promosi itu. Kamu jadi lebih baik dan kamu betul-betul jadi kepala dan kamu bukan jadi ekor. Dan kamu sungguh-sungguh mengerjakan bagianmu. Tapi yang ketiga sekarang, kamu kan punya sesuatu. Dan apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya, itu lebih penting daripada apa yang kamu punya. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan dengan berkat dalam hidupmu sekarang? Karena, kan saya jadi punya duit. Karena berkat Tuhan, kepandaian yang kita punya, kekayaan yang kita punya, semua jabatan, posisi, kemahiran, skill, apapun yang kita punya karena kita mengembangkan hidup kita, itu semua Tuhan berikan dan kita kembangkan, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan dengan apa yang saya punya ini? Selama ini buat saya sendiri, buat kepentingan saya mau nyaman, saya gak mau diganggu. Pokoknya please leave me alone ya. Saya udah diberkati, oh puji Tuhan saya bisa datang ke gereja. Puji Tuhan saya bisa menikmati ibadah hari ini. Puji Tuhan saya jadi orang Kristen. Puji Tuhan buat saya sendiri semuanya. Tunggu dulu. Hati-hati. Karena berkat bisa berubah jadi kutuk. Kalau buat diri sendiri. Tapi beda. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, kita diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian, kita diberkati oleh Tuhan dengan semua promosi-promosi yang terjadi dalam hidup kita. Karena memang kita lakukan bagian kita, kita semangat dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh. Tapi sekarang saatnya adalah yang ketiga, apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Waktu saya menolong orang lain dengan kepandaian saya, waktu saya melayani orang lain dengan skill yang Tuhan kasih buat saya, waktu saya melayani orang lain dengan membantu mereka, feed my flock kata Tuhan kepada Petrus. Petrus, kamu udah diberkati dengan ikan yang begitu banyak, 153 ekor ikan, kamu udah diberkati. Yohanes 21 nanti saudara baca. Sekarang, kalau kamu mencintai aku, beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, feed my flock. Katanya. Kasih makan dengan apa? Dengan berkat yang kamu punya. Kamu kasih mereka makan dengan sungguh-sungguh. Kamu biayai mereka, ada banyak anak yang belum sekolah. Kamu biayai, kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya, itu matters buat Tuhan. Penting buat Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar kita diberkati. Itu Tuhan kita. Dia mau waktu kita diberkati, kita berbagi berkat dengan orang lain. Makanya saya mengucap syukur buat gereja ini. Yang lalu kita udah bantu buat Lombok. Puluhan juta dari gereja ini. Dari saudara loh, dari saudara. Kita semua, kita gabung sama-sama. Kita juga mau kasih buat Palu, Donggala sama Sigi. Nanti saudara silahkan kasih aja nanti tadi udah diumumin. Tapi buat apa lagi saudara? Artinya gini loh, kita gak menyimpan buat diri kita sendiri. Mungkin kepandaian kita, kemampuan kita, kemahiran kita, kita persembahkan buat orang lain. Saya tutup dengan ini, tolong kasih saya waktu 5 menit lagi yang terakhir. Yusuf, contoh Yusuf, Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 8. Yusuf, Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 8. Ini contoh yang terakhir. Apa yang Yusuf lakukan waktu dia hidup, struggle, dia terus maju, dia gak menyerah.
Lalu dia kembangkan talentanya, dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dia bertanggung jawab dengan talentanya. Dan dia kerjakan pekerjaan dia dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan akhirnya dipercayakan promosi. Dan setelah promosi, sudah lihat, dia punya alasan untuk menolak saudara-saudaranya. Dia punya alasan untuk gak kasih makan saudara-saudaranya. Dendam, marah. Dia udah diberkati, sudah. Dia dipromosi, yes. Dia punya jadi orang berkuasa, iya. Dia punya keluarga yang baik, yes. Dia punya istri, anak-anak, iya. Dia udah cukup semuanya. Buat apa lagi dia perhatiin saudara-saudaranya dan keluarganya. Tapi sudah lihat apa yang dia katakan. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Tapi sekarang dia bilang, waktu ketemu saudaranya. Setelah saudaranya menyakiti dia. Jangan susah hati ya. Jangan nyesel. Karena kamu menjual aku ke sini. Kamu nyesel, jangan. Karena kamu udah jual aku, jangan nyesel. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah. Atau kehidupan lah. Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Sense of purpose, kenapa dia menderita. Dia punya sesuatu yang ngerti banget. Kenapa ya saya ngalamin hal seperti ini dulu. Ngerti banget. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun ke depan orang gak akan bisa bajak, gak akan bisa nuai. Gak akan ada tuayan apapun. Kelaparan, kekeringan akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Dan kita udah ngalamin 2 tahun ini. Betul gak? Betul. Tapi dia bilang, ayat yang ke-7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Aku diberkati untuk nolong kamu. Bukan untuk diriku sendiri, udah aman di sana Firaun. Tapi aku ngerti ada banyak kebutuhan di negaramu. Ada banyak kebutuhan di keluargamu juga. Ada banyak kebutuhan di bangsa ini. Ada banyak kebutuhan di negara ini. Ada banyak kebutuhan di dalam dunia ini. Dan aku sudah diberkati oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk ini. Aku mau berbagi. Dan ayat yang 8 yang terakhir ini yang saya suka dengan ini. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Aku gak anggap aku ini menderita kemarin. Dan aku marah sama kamu harus menderita juga. Enggak. Tapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Supaya bisa kasih makan kamu semua. Supaya aku bisa berkatin kamu semua. Supaya hidupku berguna untuk banyak orang. Dan waktu nanti Yusuf berdiri di hadapan Tuhan, sudah dengar? Tuhan akan tanya 3 hal. Waktu kamu ditekan-tekan waktu itu gimana? Saya bertahan Tuhan, karena rohmu ada di dalam saya. Terima kasih Tuhan. Waktu kamu dalam penjara susah gak? Susah banget Tuhan. Tapi aku bertahan terus. Aku gak mau nyerah karena aku percaya Tuhan punya rencana. Ada roh Allah di dalamku. Waktu kamu ada di rumah Potifar, kamu juga kan harus kerja keras. Iya aku harus kerja keras karena orang hidup mesti kerja. Aku gak mau sia-siakan waktu yang ada, aku kerjain dengan sungguh-sungguh. Dan terbukti aku naik kelas. Dan yang terakhir, waktu kamu udah diberkati, kamu ada di posisi tinggi, waktu kamu udah punya semuanya. Apa tanggung jawab kamu? Tanggung jawab saya, memenuhi panggilan Tuhan. Untuk memelihara begitu banyak bangsa. Karena untuk itulah aku ada dalam dunia ini. Sudah dengar saya? Lihat hidupnya Yusuf. Dari dia gak siapa-siapa di rumah papahnya. Dia cuma punya mimpi. Tapi waktu dia punya mimpi, dia berjalan. Waktu dia punya mimpi, dia dijatuhin sama saudara-saudaranya. Dikecewakan, dibuang, diintimidasi. Dia sedih banget, dijual jadi budak. Ini ada begitu banyak masalah di sini. Dia menurun kehidupannya. Tapi ingat Roh Kudus memberi dia kekuatan. Dan dia terus bertahan sampai pada akhirnya jadi budak di rumah Potifar. Dan ketika dia jadi budak di rumah Potifar, sudah lihat nih perjalanannya. Dia lakukan dengan setia semuanya, dia dipromosi. Paling enggak hidupnya udah lebih tinggi. Dia dipromosi, jadi pemimpin di rumah Potifar. Tapi rupanya sebagai pemimpin pun dia masih difitnah, dijatuhin lagi sampai ke penjara. Tapi dia terus bertahan. Ada roh Allah yang menolong dia terus. Dan dia terus kerjakan bagian dia. Ini semua dia difitnah, dijahatin. Dia turun lagi. Tapi dengar saya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang yang dapat dipercaya. Lebih tinggi lagi. Dan akhirnya ketemu sama Firaun. Dan dia jadi wakilnya Firaun. Lebih tinggi lagi. Untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar lagi.
Saudara lihat gak kehidupannya Yusuf? Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia ngalamin masalah sih, tapi dia tetap setia, dia diangkat oleh Tuhan. Mungkin aja turun lagi, tapi ingat ujung-ujungnya tujuan Tuhan yang besar jadi dalam hidupnya. Belajar untuk tanggung jawab. Jangan salahin orang lain. Bertanggung jawab atas hidup saudara, bertanggung jawab atas keluarga saudara, bertanggung jawab atas keuangan saudara, bertanggung jawab atas pekerjaan saudara, bertanggung jawab kalau yang mahasiswa, bertanggung jawab dengan kuliahmu. Beresin, dapetin IP kalau bisa IPK 4,7. Jangan cuma 4, kalau boleh, kalau bisa. Tanggung jawab dengan pekerjaanmu, tanggung jawab dengan sekolahmu, tanggung jawab dengan suamimu, tanggung jawab terhadap istrimu, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Sudah lihat kehidupan Yusuf, orang yang bertanggung jawab, dibawa naik sama Tuhan. Dibawa naik sama Tuhan. Mari komitmen pagi ini, sebagai jemaat GSJ Bethlehem, kita mau jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yes, saudara? Bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Kita datang. Sudah diberkati Tuhan? Mari datang sama Tuhan. Singers akan menolong kita, bantu kita untuk nyanyikan sebuah lagu. Sambil ini menjadi doa kita sama-sama dan kita akan segera menutup ibadah ini. Mari datang sama Tuhan. Dan minta Tuhan menolong kita untuk membuat komitmen. Di akhir dari ibadah ini, mari buat komitmen sama-sama. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari renungkan firman ini saudara, sebentar aja. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Yes.